kita berdoa bersama-sama. Pray for Jakarta. Dukunglah kebaktian kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Asa Roma kita tu pertanyaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Walaupun di tengah keberagaman, kami mau saling berbagi. Kami percaya kota kami dilawat oleh Tuhan. Turunlah damai Allah, turunlah shalom Allah, turunlah kuasa Allah atas kota Jakarta. Kami bersyukur atas perkenanmu, atas kami umatmu, boleh dipersekutukan di negara di Kabupaten Banggai. Oh Tuhan Yesus, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau buat menjadi Injil yang terbuka bagi kota Jakarta ini ya Bapak. 3 tahun menderita sakit paru-paru, tumpah darah, dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus kurnianya telah nyata. Tuhan Yesus telah menyembuhkan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka kau akan seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan dan tepat pada sasaran. Kebangkitan, kebangunan terjadi lewat kehidupanmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat sedang terjadi pada saat ini. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Pray for Cities Online Sumatera yang banyak memberkati jiwa-jiwa yang haus kepada firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bertemu di dalam kasih karunia Tuhan lewat media ini Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman. Karena itu berkatilah kami ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Karena firman Tuhan yang hidup yang berkuasa dalam Tuhan Yesus sanggup memberkati dan mengubahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami dapat menenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan isi hati-Mu berkati dan layakkanlah hamba-Mu, urati hamba-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan, sampaikanlah firman-Mu bagi kami. Kami siap merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semua mengikutinya. Firman Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan berkata demikian. Khususnya ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu pemirsa sekalian dimanapun berada pada saat ini, dari bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah satu tema. Injil. Dunia membutuhkan Injil. Injil sangat dibutuhkan oleh dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini, kita melihat setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan sebelum dia naik ke sorga Bapak Ibu, dia mengutus murid-muridnya pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil ke dunia ini? Ada apa dengan dunia Bapak Ibu? Mengapa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya? Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa Injil sangat dibutuhkan oleh dunia? Mengapa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia memberitakan Injil? Karena dunia sudah penuh dengan dosa. Pada dasarnya dunia ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Tetapi dosa manusia membuat dunia menuju dalam kebinasaan, menuju kehancuran. Dosa manusia membawa dunia ini dalam penghukuman, sehingga tidak mengenal lagi penciptanya, tidak mengenal lagi Allah. Dan oleh dosa, moral manusia semakin rusak. Oleh dosa, manusia lebih mengingini keinginan daging, keinginan dunia, daripada mentaati firman Tuhan. Moral manusia, akal budi manusia tidak ada lagi yang baik. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah situasi dunia sekarang, sehingga dunia membutuhkan Injil, dan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke seluruh dunia. Karena dunia dipenuhi oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil ke seluruh dunia? Mengapa dunia ini membutuhkan Injil? Yang kedua Bapak Ibu, karena hanya Injillah satu-satunya yang mampu menyelamatkan dunia ini dari kehancuran akibat dosa. Tuhan sangat mengasihi ciptaannya.
Tuhan sangat menyayangi ciptaannya. Tuhan tidak mau ciptaannya, tidak mau dunia ini menuju kebinasaan, menuju kehancuran karena dosa. Maka Allah sendiri datang ke dunia ini. Allah sendiri datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini melalui Tuhan Yesus. Karena hanya Allah sendirilah yang sanggup menyelamatkan dunia dari kehancuran karena dosanya. Yang sanggup menyelamatkan dunia dari kebinasaan karena dosanya. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia yang sanggup menyelamatkan dunia ini. Dia datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan dia rela berkorban dan mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib memberikan pengampunan bagi umat manusia, bagi dunia ini. Supaya dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Akibat dosa manusia harus mati. Akibat dosa manusia harus digantung di kayu salib. Harus dihukum. Tetapi Tuhan gantikan itu di kayu salib. Sehingga kita tidak mengalami kematian, kita tidak dihukum lagi. Karena Tuhan sudah gantikan di kayu salib. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, menyelamatkan dunia ini. Lalu dia bangkit dari kematian, memberikan kemenangan bagi kita, memberikan kemenangan bagi dunia ini, supaya kita memiliki kekekalan, memiliki hidup yang kekal. Di mana Tuhan Yesus berada saat ini, kita pun akan berada di sana. Itulah Injil yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Itulah Injil yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Maka Injil datang untuk menyelamatkan dunia ini. Melalui kehadiran Allah di dalam Tuhan Yesus. Yang rela berkorban. Memberikan pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Supaya datanglah kepada Tuhan Yesus. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Karena melalui Tuhan Yesus Allah datang. Menyatakan dirinya supaya dunia mengenal Allah yang hidup, yang benar. Dan tidak dihukum lagi. Dan di dalam Yesus Kristus ada anugerah yang besar. Anugerah yang luar biasa yang sangat terindah bagi dunia ini. Diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, pemirsa sekalian, dimanapun berada pada saat ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan semua kita yang mendengarkan pada malam hari ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebesar apapun dosamu. Sebesar apapun dosamu. Yang selama ini kamu lakukan di hadapan Tuhan. Sebanyak apapun dosamu yang selama ini kamu lakukan di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan pengampunan bagi kamu. Dan akan memberikan keselamatan. Kehidupan yang kekal. Maka setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh kekal. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Jangan ambil lagi, jangan sia-siakan lagi waktu, datanglah kepada Tuhan. Kesempatan yang indah malam hari ini. Untuk datang mengambil keputusan kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa sekalian dimanapun berada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Memberkati saudara sekalian. Kesempatan yang indah. Tuhan Yesus memanggil saudara pada malam hari ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Manase Lubis untuk memimpin saudara dimanapun berada pada saat ini. Berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kepada Pendeta Manase Lubis dipersilakan. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Simanjuntak. Dan pada saat ini kita akan sama-sama berdoa, khususnya kepada saudara-saudara
para pemirsa dimanapun berada, yang sudah mendengar firman Tuhan ini, akan mengambil keputusan mau menerima Yesus. Oleh karena itu, sebelum saya berdoa, bagi saudara yang mau menerima Yesus, saya bacakan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan pada saat ini, saya akan berdoa bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, dan tundukkan kepala saudara, dan ikuti doa saya. Terima Yesus. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Mu, Engkau telah rela berkorban, mati di kayu salib, untuk menebus dosaku, dan menyucikan kejahatanku. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, aku mau mengundang Engkau, dan menerima Engkau Yesus Kristus, di dalam hatiku, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah berdoa, dan mengucap syukur, atas kasih-Mu yang besar. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih, para pemirsa, dimanapun berada. Pada saat ini saudara sudah menjadi keluarga Allah. Sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan yang sudah disucikan dari segala dosa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, siapa dari antara saudara yang mau melayani Tuhan pada saat ini, saya juga akan berdoa kepada saudara, supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan keberanian, dan iman untuk memberitakan Injil dengan berani kepada semua orang. Dan sebelum saya berdoa, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan sudah menguning dan membutuhkan pemberita-pemberita Injil untuk menuai jiwa-jiwa. Saya akan berdoa bagi saudara yang mau mengambil keputusan melayani Tuhan. Tundukkan kepala dan angkat tangan, saya berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, para saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun berada di seluruh dunia ini, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan mau melayani Tuhan, mari Tuhan berikan kekuatan, mari Tuhan berikan pengurapan Roh Kudus, mari Tuhan berikan iman yang kuat, untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, dengan kuasa firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, pergilah beritakanlah Injil kepada semua bangsa, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Puji Tuhan, saudaraku. Pada saat ini, saudara sudah menjadi anak Tuhan dan menjadi warga kerajaan Allah, dan akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Oleh karena itu, beritakanlah Injil dimanapun saudara berada. Tidak harus meninggalkan pekerjaan, tidak harus meninggalkan studi, dan tidak harus meninggalkan usaha saudara. Di mana saudara bekerja, di mana saudara belajar, dan di mana saudara berusaha. Mari beritakan Injil. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Robert Marbun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Bapak Manase yang sudah menuntun saudara untuk terima Yesus dan menjadi pelayan Tuhan yang tangguh. Malam hari ini, bagi saudara kasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah memiliki iman kepada Yesus, dan kita percaya bahwa di dalam Yesus
ada kuasa dan mujizat Tuhan. Dan saat malam ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang kesembuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Namun sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini untuk segala anugerah-Mu, kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini kami semua, para pemirsa yang mendengarkan acara ini, kami mau membuka hati kepada Tuhan untuk menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini tentang firman kesembuhan yang terambil dari Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 21. Saya akan bacakan Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara kasih Tuhan, bagi saudara dan saya, jika kita percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Yesus, saat saudara sudah menerima Yesus dan percaya kepadanya, saudara akan melihat dan menerima tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat Tuhan yang terjadi bagi kita masing-masing yang percaya kepadanya. Karena saudara kasih dalam Tuhan, bahwa Yesus yang harus mati dan harus disalibkan, berkorban bagi kita, Dia memberikan nyawanya, darahnya harus tertumpah bagi kita oleh karena dosa dan pemberontakan kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal yang ketiga, saya akan bacakan firman Tuhan malam hari ini bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal ketiga ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Serahkan salam Tuhan, bagi kita yang percaya dan beriman kepada Yesus, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kemerdekaan di dalam Kristus. Salah satunya Bapak Ibu yang Tuhan berikan bagi kita malam ini, jika kita percaya dan beriman kepadanya, bahwa sakit penyakit itu juga adalah kutuk yang harus ditanggung Yesus di kayu salib. Lewat sakit penyakit kita, jika kita percaya kepada Yesus, Dia akan memberikan kelepasan, bahkan kesembuhan bagi kita malam hari ini. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 berkata, saya akan bacakan bagi kita malam hari ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bapak Ibu, sekasih dalam Tuhan, lewat kematian Yesus, saat Dia harus mati bagi saya dan saudara, saudara menerima mujizat Tuhan. Firman Tuhan tadi jelas berkata, ini tulisan Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ulang sekali lagi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Malam hari ini, apapun persoalan saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, lewat kelemahan, lewat sakit penyakit, Yesus berkata kepada kita semua,
bagi saudara yang berbeban berat, firman Tuhan katakan, Yesus katakan kepada kita, hai engkau yang berbeban berat dan yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti di dalam Yesus, saudara akan menerima kelegaan. Di dalam Yesus, saudara akan menerima mujizat. Percayalah malam hari ini, Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan ini. Apapun problem yang saudara hadapi, apapun sakit penyakit yang saudara hadapi, Yesus sudah menanggungnya. Yesus sudah menanggungnya di kayu salib 2000 tahun yang lewat. Malam hari ini saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Pendeta Sakyus untuk menuntun kita untuk menerima kesembuhan lewat doa kesembuhan. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Robert Marbun yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun posisi Bapak Ibu Saudara saat ini, penyakit apapun yang Tuhan izinkan ada di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk menyembuhkan. Karena itulah firman Tuhan katakan demikian di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saya tidak tahu penyakit apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami pada malam hari ini, tetapi bagi setiap orang yang percaya kuasa Tuhan itu dikaruniakan. Tuhan bukan hanya menyelamatkan tubuh kita, tetapi juga Dia akan menyembuhkan penyakit kita. Bagian kita ialah percaya. Kita sehati berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sakitnya di bagian dada, apakah itu jantung, apakah itu paru-paru atau COVID sekalipun, atau mungkin di bagian-bagian tertentu ada penyakit dalam tubuh Bapak Ibu Saudara, silakan nanti Bapak Ibu Saudara tumpangkan tangan atas bagian tubuh yang sakit itu dan sebutkan jenis penyakitnya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang telah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan segala masalah, termasuk segala sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Kristus, segala penyakit, segala kutuk telah disembuhkan, telah diselesaikan di kayu salib. Firman Allah katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang memberitakan Injil. Bila berdoa atas orang yang sakit, maka segala sakit, penyakit, dan kelemahan akan dihilangkan, akan disembuhkan. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu akan dipatahkan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa bahwa setiap tangan yang tertumpang bagi tubuh-tubuh yang sakit, nyata kuasa Tuhan, nyata kesembuhan, nyata pemulihan. Segala pekerjaan iblis kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala virus, segala hal-hal yang membuat sakit tubuh daripada anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Kuasa-Mu tidak terbatas, Tuhan. Kuasa-Mu nyata. Engkau Allah yang hidup. Biar lewat kesembuhan ini menjadi satu kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan dan memberkati banyak orang, sehingga olehnya pemberitaan Injil semakin diteguhkan lewat mujizat, kesembuhan, dan pemulihan yang diterima oleh anak-anak-Mu pada malam hari ini. Kami terima kesembuhan dan perlaskan doa ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap yang mengalami jamahan Tuhan, jangan malu untuk bersaksi. Saksian Bapak Ibu saudara itu akan memberkati orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Para selanjutnya saya serahkan dengan hormat kepada Ibu Evangelis Violeta. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sakyus Mangungsong yang sudah memimpin kita di dalam doa kesembuhan.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saudara, kita sudah berdoa, percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Teruslah berdoa, beriman, karena Tuhan mendengar doa saudara dan sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Saudara terkasih, jikalau saudara memiliki pergumulan doa dan rindu didoakan, saudara dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang malam hari ini telah disembuhkan dan saudara ingin menyaksikan kesembuhan saudara, saudara dapat menghubungi layanan doa tersebut. Bagi saudara yang malam hari ini diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudara kembalilah ke gereja saudara, jadilah berkat, jadilah terang, dan jadilah saksi di gereja saudara. Baik saudara, kami sampaikan saudara bahwa saudara dapat tetap menghubungi nomor layanan doa walaupun acara Pray for Cities ini telah selesai. Tim kami siap mendoakan saudara. Mari saudara, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Manasye Lubis dan Bapak Pendeta Sakeus Simangungsong. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Bapa di sorga untuk pemerintah negara kami, khususnya Sumatera, daerah Sumatera. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan selamatkan pemerintah daerah Sumatera. Baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur, bahkan DPR setiap daerah, bahkan camat, bahkan kepala desa dan lurah dan RT. Tuhan tolonglah pemerintah daerah Sumatera ini, supaya mau memimpin dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyatakan kasih-Mu untuk menyelamatkan pemerintah daerah Sumatera ini. Terima kasih Bapa di sorga, curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan, roh takut akan Tuhan, roh haus dan lapar atas firman-Mu, bagi daerah Sumatera, bahkan bagi semua rakyat Sumatera, Engkau selamatkan dan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Bapa, kasih karunia-Mu Engkau curahkan bagi Sumatera sekitarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami berdoa juga Tuhan buat Presiden dan Wakil Presiden. Lindungi hamba-Mu ini Tuhan, turunlah hikmat dari surga bagi dia untuk mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Engkau tolong semua para menteri-menteri sesuai dengan tugas masing-masing untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi program dari Bapak Presiden. Demikian juga kami doakan buat TNI dan Polri, mampukan mereka dalam menjaga keamanan, stabilitas negara Republik Indonesia, bekerja sama dengan masyarakat untuk terus membangun bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kami doakan Tuhan melindungi dan mencurahkan rahmat-Mu bagi negeri kami. Biarlah Tuhan menyelamatkan bangsa kami. Biarlah Tuhan melawat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa agar kemerdekaan secara rohani juga dialami oleh negeri ini. Kami perlaskan doa ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa ini. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan pasti memulihkan bangsa kita dan memulihkan Pulau Sumatera. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun Pray for Sumatera ini akan berakhir,
saudara tetap dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar saudara. Para hamba-hamba Tuhan akan datang dan dengan senang hati berdoa bagi saudara. Baik saudara, kita akan mengakhiri rangkaian acara Pray for Cities Online Sumatera malam hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh menerima ya Tuhan akan firman Tuhan. Kami boleh menerima berkat Tuhan, keselamatan yang Kau berikan ya Tuhan, anugerah yang sangat besar ya Tuhan yang kami terima pada malam hari ini. Dan kami telah menerima mujizat kesembuhan ya Tuhan. Kami mengalami ya Tuhan, akan ya Tuhan satu sukacita ya Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah hadir di dalam hati kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada ya Tuhan, di Pulau Sumatera dan dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati ya Tuhan, para gembala sidang, para penatua dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya mereka ya Tuhan, dapat bersatu hati, ya Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan melayani akan Engkau ya Tuhan. Dan mereka boleh menjadi terang, berkat dan pilar ya Tuhan, bagi ya Tuhan negeri ini. Kami berdoa dan memberkati gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke, khususnya Pulau Sumatera. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saat ini kita ada dalam situasi pandemi. Mari kita taati anjuran pemerintah untuk melakukan 5M, yaitu kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kita memakai masker jika keluar rumah, kita menjaga jarak dengan orang lain, kita juga menjauhi kerumunan, dan kita mengurangi mobilitas. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa pemerintah adalah pihak yang Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa kita bagi kesejahteraan kita bersama. Karena itu, mari saudara kita taati aturan pemerintah. Acara Pray for Cities Online akan terus berlangsung, akan diselenggarakan Pray for Cities Papua, yaitu pada hari Jumat 20 Agustus 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari yang sama, Pray for Cities Nusantara pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal acara ini dapat saudara lihat di media sosial yang saat ini tertera di layar saudara, baik di Facebook, YouTube, Instagram, Pray for Cities. Saudara bisa memfollow media sosial tersebut untuk mendapatkan informasi, jadwal acara Pray for Cities Online di seluruh Indonesia, dan menyaksikan tayangan Pray for Cities Online yang sudah diselenggarakan sebelumnya. Setelah ini, saudara, masih ada video kesaksian dari mereka yang disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita saksikan bersama, kiranya dapat menguatkan dan menjadi berkat bagi saudara semua. Demikian acara Pray for Cities Online Pulau Sumatera pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam acara Pray for Cities Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Zamrud khatulistiwa, negeri indah menawan, bangsa yang besar
tercinta. Di tanah ini waktunya menuai, di negeri ini kami naikkan doa sebagai hamba mengasihi bangsa Indonesia, negeri tercinta. Zamrud Khatulistiwa, negeri indah merawat, bangsa yang besar dicinta Tuhan. Kasihnya diberitakan, mujizat dinyatakan. Tuhan hadir di sini. Di tanah ini tuayan mengundi, di negeri ini Allahku bekerja. Di bangsa ini lawatannya nyata. Indonesia, negeri tercinta. Di tanah ini tuayan mengundi, di negeri ini Allahku bekerja. Di bangsa ini lawatannya nyata. Indonesia, negeri tercinta. Di tanah ini waktunya menuai, Di negeri ini kami naikkan doa sebagai hamba mengasihi bangsa Indonesia, negeri tercinta. Indonesia yang Tuhan cinta. Tuhan cinta. Awal saya mulai sakit itu mulai dari kelas 1 SMA, sudah 3 tahun yang lalu. Setiap penyakit saya itu kambuh, terkadang saya pingsan. Dulu waktu upacara bendera, saya mengikuti upacara bendera tersebut. Tetapi setelah pertengahan acara upacara bendera tersebut, saya merasa perut saya itu berat, sakit. Setiap saya kambuh, saya nggak bisa ngapa-ngapain, berjalan nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur itu pasti harus nyamping, karena kalau terlentang itu sakitnya itu luar biasa, saya nggak bisa nahannya. Jadi saya harus tidur nyamping supaya sakitnya itu mendingan sedikit. Bergerak-gerak pun saya berusaha untuk bergerak-gerak, gimana caranya supaya sakitnya itu nggak parah gitu, karena kalau diam gitu, tidur diam, saya itu sakit banget. Jadi saya bolak-balik tidur nyampingnya, sakit kali pokoknya. Kadang bagi orang itu mah itu hal biasa, tapi bagi saya mah itu
Aku gak bisa bayangin gimana sakitnya. Setiap itu kambuh, aku tuh langsung cari makanan apapun pasti aku makan karena takut itu akan makin parah sakitnya. Orang tua saya memutuskan untuk membawa saya ke rumah sakit umum. Setelah diperiksa dokter, dari hasil pemeriksaan dokter mengatakan kalau mah saya itu udah parah, dinding lambung saya itu udah menipis, dan setiap saya telat makan pasti akan kambuh mahnya. Kalau di sekolah juga di kelas, kalau belajar kalau itu kambuh saya itu pingsan. Ketika hari Minggu saya pergi gereja. Di pintunya saya ada kakak gereja yang memberikan saya brosur. Terus saya baca brosurnya. Di brosurnya ada acara Pray for Batam di HKBP Aitnauli, Bida Ayu. Saya datang ke sana, terus saya mengikuti ibadahnya. Di waktu acara yang berjalan, hamba Tuhan menyuruh orang yang sakit maju ke depan, dan saya ikut untuk maju. Saya pada saat itu berdoa. Saya selalu mengatakan dalam doa saya, Tuhan sembuhkan saya dari sakit saya. Tolong Tuhan, saya percaya Engkau akan menyembuhkan saya. Sembuhkan saya Tuhan. Itu yang saya ucapkan dalam doa saya. Saya mengucap syukur kepada Yesus Kristus karena atas karunia-Nya, karena atas mukjizat yang diberikan kepada saya bisa sembuh. Saya rindu untuk melayani Tuhan. Saya ingin sekali suatu saat nanti bisa melayani Tuhan.